Rasa Bera guys. Soalnya ambil La batu. ilaha illallah. Oh hilang loh di Rasa Bera. Ternyata betul, Rasa Bang. Bera. Kalau ramas-ramas batu, pas Rasa Bera, nggak mau jadi tuh Bera. Oh, Itu apa ya? Itu kayak petua ya? Rasa Bera. Pernah nggak kamu dengar bule ngomong begini? Gue kira negara gue udah paling maju, tapi entah kenapa, hidup di Indonesia malah bikin gue lebih waras. Lebih Kedengarannya waras. lebay, tapi faktanya ini bukan cuma 1-2 orang. Semakin banyak warga Amerika, Eropa, bahkan Rusia yang justru merasa hidup mereka jauh lebih ringan setelah tinggal di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Di banyak negara barat, hidup itu kayak robot. Pagi kerja, malam stres, akhir pekan pun tetap kepikiran tagihan, deadline, atau target karir. Segala sesuatu diukur pakai angka. Waktu sama dengan uang, kebahagiaan sama dengan pencapaian. Bahkan anak kecil pun dari kecil sudah diajari bersaing, bukan berbagi. Dan gaya hidup seperti itu perlahan bikin orang capek, fisik, mental, semuanya. Makanya nggak heran kalau tingkat stres dan gangguan kecemasan di negara-negara maju terus naik. Tapi saat mereka datang ke Indonesia, semuanya terasa beda. Satu, dua, tiga. Oh, siapa Emilianya? Oh itu. Emilia. Should we run away? We run. Sampai jumpa. How is this for you? I'm in love. Yeah, I'm in love. Do you think you can run a little bit? Capek. Oh, I have Capek. the other hand. Look at that. Disenangi oleh anak-anak. Dadah. Kami berjanji pada mereka bahwa kami akan kembali dalam beberapa hari mendatang. Oh, sayang sama Guys, this was anak-anak. the most amazing thing that could happen. I'm already so in love with Indonesia, and the kids are like, I'm speechless. I Yeah. haven't had this much love from the kids. This many kids. I never had so much love. At one point, they were all cuddling us, and they were all blowing the kisses. It was the sweetest, sweetest ever. This is what I love about Indonesia. Why? Booked this motorbike taxi back to the mall. I didn't book the guy, I just saw him on the street. And I said, dude, can you take me to the mall? And he's like, okay, okay. So I jump on the back of his bike and I get to the mall. I check my wallet and I've only got 100,000. Like, obviously I'm not going to give him 100 for a 2-minute drive. And so I'm asking a few people, you got change, can you help me out? 100 ribu, ada kembalian. This old lovely lady, this Ibu, sees me and she gives me 20,000 rupiah, 20 ribu rupiah. And then she calls out to the guy, goes, how much is it? And he says, 10 ribu, it's only 10,000. And then the old lady goes, oh no, just take 20. And I'm like, what? You know, it's not like she was a flashy old lady. She was just a humble Ibu, just walking on the streets. And I tried to give her 10,000 back, and she was like, no problem, just take the 20. Then she walked away. You know, she just ran away, basically. I was like, what just happened? Kindness on the street to help this random dude who's asking for change. That's one of the great reasons I live in this country, is this sense of support and kindness and help for the community. Yes, very blessed to live here. Comment below, does this happen all the time, or did I just get lucky? Indonesia mungkin belum punya Yeah. infrastruktur super modern seperti negara maju. Tapi ada satu hal yang jauh lebih mahal nilainya, kehangatan sosial. Di sini, hidup terasa lebih manusiawi. Orang Indonesia lebih santai, lebih suka ngobrol, lebih peduli. Makan bareng di warteg tanpa memandang status, disapa sama orang yang nggak kenal, dan senyum yang muncul tanpa tujuan apapun. Itu hal sederhana yang justru bikin banyak bule mikir. Begini ya, rasanya hidup tanpa tekanan berlebihan. Bule yang dulu Santai ya. tinggal di kota sibuk seperti New York atau Berlin sering kaget.
Di Indonesia, hidup boleh lebih pelan, tapi justru disitulah letak keindahannya. Mereka mulai belajar menikmati hal-hal kecil. Dengar suara ayam di pagi hari, ngopi di teras sambil lihat anak-anak main, atau sekadar duduk tanpa harus dikejar-kejar waktu. Pelan-pelan kepala mereka jadi lebih tenang, dan untuk pertama kalinya, mereka ngerasa ditemukan oleh hidup, bukan mengejar hidup. Halo. Fine, how are you? Aku dari Afrika Selatan. Afrika Selatan. Ini anakmu. Ya, Oh, lucu sekali. Hai. Oh my god, so cute. Oh. Hi. Hi. How are you? Oh, fine. That's good. Hey, hati-hati ya. Okay. Don't hit someone. Oke. Barbie, wow. Thank you. Barbie, panggilnya Barbie. Terus. Up. Op. Okay, 3 culture shocks I've gotten by living in Indonesia. Culture, like, I wouldn't say shocks, like, but something, okay, I'm gonna pause for more girls. Stuff that I've noticed. First of all is the gift-giving culture. Wow. I've gotten so many gifts. I always get a gift everywhere, anywhere I go. I'm always like, I ask my husband, like, okay, should I prepare a gift? And he's like, no, just like do as you do, da-da-da. Then I arrive somewhere and Orang Iceland. bags and bags of gifts. It's beautiful. It's wonderful. And I've gotten the hang of it now. I always bring a gift, obviously. I try. Second one is the hierarchy. So there's a specific form of addressing everyone based on age, based on position, based on all that. And we have none of that back home in Iceland, like none. Like you call everyone by their first name, like almost even the president. Panggil nama aja Third gitu. one is the food. The shock that I've had is by how fucking delicious it is. And now I understand why in my culture we don't like I don't want to say this, but we don't have like the what's it called, tradition of like thanking for the food and everything, and you know, and I think it's because it's not very good. But yeah. Wow, look at this! Kayak nggak pernah lihat kayak gini ya. What is it inside, bro? Right? Tourist. Guys, Tempat ada yang nggak bule ada. rame-rame ngumpul pada ngapain tuh? Ternyata mereka lagi Apa lihat tuh? warga lokal giling padi pakai mesin tradisional. Jadi mereka ini Giling turis padi. dari Belanda yang sedang liburan ke Indonesia. Dan mereka tertarik dengan apa yang dilakuin warga lokal sekitar. Selain nonton warga lokal ngegiling padi, para bule ini juga nyoba buat motong padi sendiri. Dan mereka nyoba mukul-mukul padi ke gebotan supaya gabah atau butir padi lepas dari tangkainya. Di tempat kalian nama alat buat mukul-mukul padi, itu namanya apa guys? Balas di kolom komentar ya. Gabah BTW gitu, mereka ke gabah. Indonesia mau ngapain ya? Hidup di Indonesia mungkin nggak sempurna, Lagi tapi buat jalan-jalan banyak lah, bule, Bang. justru disinilah mereka merasa jadi manusia lagi. Nggak harus selalu jadi yang terbaik, nggak harus kelihatan sukses. Enjoy Cukup banget jadi mereka diri itu. sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Mungkin itulah Ini hal yang kenapa? mereka cari selama Masya ini. Allah. Tapi anehnya, justru mereka menemukannya di Indonesia. Kalau kamu pernah ketemu bule yang bilang hal serupa, atau punya pengalaman unik, tulis ceritamu di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu jadi jawaban untuk orang lain yang lagi mencari arti hidup itu sendiri. Wrong assumptions about Indonesia before coming here. That's a really good question. I thought I would see more snakes. The food and the spice. Ular. Because from where I'm from, we have spicy food, but it's completely different to the spice here. I cannot do the spice here. It is too spicy. You know what I learned? spice. I learned that from one end of Indonesia to the other end is the same distance as going from England to Afghanistan. That's Ui. huge.
big spiders. Like even just the littlest bit of spice. Can't. Nggak kuat dia. Tuh, semakin banyak bule menyatakan bahwa kalau mereka itu sampai ke Indonesia, mereka merasakan bahwa benar-benar hidup, alive, dan benar-benar enjoy tentang kehidupan dan merasakan mereka itu lebih waras dari sebelumnya. Dan ternyata banyak para bule daripada Amerika, Europe, Russia dan sebagainya, mereka itu merasakan kalau di tempat mereka itu sendiri mereka nggak merasakan begitu senang atau aman atau nyamannya perasaan mereka saat mereka sampai ke Indonesia gitu. Mereka merasakan kalau di Indonesia itu mereka itu lebih hidup, lebih waras akal mereka itu, karena mereka kalau di tempat mereka mungkin mereka itu terlalu busy atau sibuk dengan kerjaan atau stres terus aja kan tentang kehidupan yang diukur sama pencapaian. Iya, diajar untuk kita hidup itu harus bersaing sesama sendiri gitu kan, walau kita kecil pun udah diajar anak-anak itu untuk bersaing dan menjadi nomor satu, menjadi yang hebat gitulah. Justru itu kalau di tempat-tempat negara-negara seperti mereka itu tahap penilaian stres itu tinggi banget. Tapi mereka itu kalau sudah sampai ke Indonesia, misalnya mereka milih untuk libur ke Indonesia, perubahan itu mereka rasakan, mereka itu lebih manusiawi, lebih waras pemikirannya, lebih tenang, hidupnya lebih santai, jadinya lebih peduli, disebabkan oleh sambutan hangat oleh masyarakat di Indonesia yang ya melayani seperti manusia gitu kan, punya perasaan, punya hati, yang hidup tidak perlu terlalu berlebihan lah tekanannya gitu kan. Ketenangan lewat perkara-perkara kecil yang dirasakan oleh para bule ini, merasakan mereka itu Indonesia ini adalah negara yang paling hidup buat mereka. Kayaknya hal-hal kecil seperti ngopi bareng, bunyi unggas, bunyi ayam berkokok juga, melihat anak-anak bermain dengan begitu bebas sekali. Mereka merasakan bahwa oh, di Indonesia itu mereka menjadi manusia lagi kalau bukan sebelum ini gitu kan. Pengalaman yang menarik kita lihat yang dikongsikan oleh para bule ini mereka datang ke Indonesia adalah sesuatu yang sangat membuka mata bahwa kalau di tempat mereka itu beda banget cara hidup mereka itu. Dan ya kita mengharapkan agar menemukan sesuatu hal yang bagus di Indonesia dan mereka bisa bawa hal-hal bagus itu ke tempat mereka dan hidup dengan lebih baik lagi, dengan kenangan, dengan pengalaman dan dengan kebaikan warga Indonesia, bisa mengubah kehidupan mereka itu menjadi lebih baik, lebih santai, lebih menikmati hidup gitu kan, dan lebih mementingkan tentang bagaimana untuk membahagiakan diri dan juga keluarga tanpa bersifat individual dan individualistik dan sebagainya. Itu menurut As. Kalau menurut teman-teman As kayak gimana? Mereka itu merasakan indahnya Indonesia karena disebabkan oleh pelayanan masyarakat, menjadikan mereka itu seperti manusia lagi. Oke, kalau teman-teman punya pengalaman, cerita-cerita sendiri atau cerita para bule, kenalan teman-teman atau kayak gimana, bisa tulis komen di bawah. Sampai kita jumpa lagi insyaallah dalam video. Assalamualaikum semuanya, jaga diri. Dadah.